Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Bagaimana kabar saudaraku siang hari ini dimanapun saudaraku berada? Kita percaya bahwa kita semuanya ada di dalam naungan kasih Tuhan. Meskipun mungkin ada di antara saudaraku yang saat ini sedang mengalami hal yang kurang baik, tetapi percayalah Tuhan Yesus punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terindah dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu adalah suatu proses di dalam hidup kita, supaya hidup kita, hati kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Bapa, lembutkanlah hatiku, ajarku untuk mengerti setiap rencanamu di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Ini yang menjadi doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Biar Engkau lembutkanlah hati-hati kami Bapa, supaya kami dapat mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan supaya kami menjadi saksi-Mu Bapa. Dan ajari kami Bapa, untuk kami lebih mengasihi Engkau, karena terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan masih beri di dalam kehidupan kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, itu adalah anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan berikan kami petunjuk-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami, firman-Mu itulah jawaban bagi kami, dan firman-Mu itu Tuhan pegangan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami simpan setiap janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman-Mu, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada. Siang hari ini saudara, kita mau belajar firman Tuhan pada siang hari ini saudaraku. Kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Dia begitu memperhatikan, mempedulikan kehidupan kita, dan Dia ingin selalu supaya kehidupan kita selalu berjalan di dalam kehendak firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di akhir-akhir zaman ini saudaraku, banyak orang mengalami krisis. Bukan hanya krisis secara ekonomi, krisis keuangan, tetapi saudaraku, banyak orang mengalami krisis damai sejahtera dan juga krisis iman. Yang mana saudaraku, di mana saudaraku berada siang hari ini, kita boleh melihat bahwa ada banyak orang yang mengalami goncangan-goncangan di dalam hidup ini. Mereka mengalami tidak bahagia di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saudaraku, dan itu membuat suasana hati yang tidak enak, membuat suasana rumah tangga yang tidak harmonis, dan mengalami suatu krisis iman saudaraku. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kehidupan keluarga kita memiliki kehidupan yang harmonis, memiliki kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, memiliki kehidupan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan? Tentunya saudara, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, lembutkanlah hatiku. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya apa? Hati kita dilembutkan oleh Tuhan.
sehingga kita boleh mendapati suasana di dalam keluarga, suasana di dalam rumah tangga kita mengalami damai sejahtera di dalam keluarga. Saudaraku, firman Tuhan siang hari ini dasar pernikahan. Apakah yang menjadi dasar pernikahan itu, saudara? Nanti kita akan melihat bagaimana ada perbedaan-perbedaan di dalam hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, menantu, mertua, saudara. Ada perbedaan di tengah-tengah keluarga kita. Dan seringkali, saudara, di tengah-tengah perbedaan itu yang membuat keluarga kita kadangkala berantakan. Itu yang membuat kadangkala keluarga kita menjadi tidak harmonis, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah pegangan dan yang menuntun kehidupan kita. Saudaraku, ketika sepasang muda-mudi awalnya mau menikah, saudara, tentu mereka mempersiapkan sedini mungkin, mempersiapkan banyak hal ya saudaraku, untuk di hari pernikahan nanti supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan pada hari pernikahan ada ikatan janji suci, janji pernikahan. Apakah itu, saudara? Ketika kita ditanya sebagai seorang istri, apakah mau menerima suami apa adanya? Apakah mau menerima suami saat sakit, saat senang, saat sedih, saat susah? Dan tentu kita juga sebagai calon istri akan menjawab, ya, saya bersedia. Kemudian ketika calon suami ditanya, apakah saudara bersedia menerima istri apa adanya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat? Tentu calon suami akan mengatakan, ya, saya bersedia. Satu ikatan janji di hadapan Tuhan. Dan tentunya saudara, itu bukan hanya sekedar janji semata yang diucapkan oleh mulut semata, saudara. Tetapi janji itu harus menjadi realita, kenyataan, dan harus dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami, sebagai istri. Kadangkala saudaraku, sulit ya rasanya ketika kita dihadapkan mungkin pasangan kita ada yang sakit ya saudara. Nah, di situ kesetiaan iman kita, kesetiaan kita terhadap suami atau istri kita diuji. Apakah kita mau tetap setia ketika pasangan hidup kita sedang sakit? Apakah kita mau tetap setia ketika pasangan hidup kita sedang sedih, sedang dalam keadaan yang tidak baik? Disitulah saudara, kesetiaan, kepercayaan masing-masing pasangan diuji ya saudaraku yang kekasih. Saya sudah mengalami banyak hal, saudara, ketika janji yang sudah kita ucapkan, sudah kita ikrarkan beberapa puluh tahun yang lalu, saudaraku, dan itu dengan berjalannya pernikahan ada mengalami banyak hal dalam rumah tangga, saudara. Tentu di dalam keluarga tidak mulus terus ya saudara, tidak happy terus ya saudara. Tentu ada satu yang dinamakan kerikil-kerikil ya saudaraku. Ada hambatan-hambatan, ada tantangan, ada rintangan, tetapi sangat indah saudara. Ketika dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita boleh suami istri kerjakan bersama, selesaikan bersama, duduk di kaki Tuhan, berdoa bersama, saudara. Suatu yang indah saudaraku. Dulu ketika saya belum menikah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau pasangan hidup saya yang seiman, yang setia. Saya mau bisa berdoa bersama, bisa bersekutu bersama, bisa beribadah, bisa pelayanan bersama. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan mendengar doa permohonan saya. Tuhan kabulkan itu semua saudara. Dan saya mendapat pasangan yang setia, kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama beribadah, berdoa, dan menyelesaikan masalah. Sebelum kita menyelesaikan masalah, kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan di dalam mendidik anak juga kita bersama-sama mendidik anak dalam cinta kasih kita. Dan dasar dari semuanya itu saudara adalah kasih.
dasar hidup suami istri adalah kasih. Karena tanpa kasih tidak bisa keluarga kita harmonis. Tanpa kasih Kristus, keluarga kita tidak bisa mengalami damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Karena ketika menghadapi goncangan, justru disitulah kasih itu diuji. Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan antara suami istri, tentu tidak ada yang sama ya saudara. Suami suka pedis, istri tidak suka. Suami suka warna putih, istri belum tentu suka warna putih. Ya, suami suka warna merah, mungkin istri suka warna putih. Makanan juga, dalam memilih makanan, kesukaan ada perbedaan saudara. Demikian juga dengan karakter saudara, ada perbedaan. Mungkin suami kita suka marah, tapi istri yang meredam kemarahan itu. Dan Tuhan adalah Allah yang begitu peduli saudara. Tuhan memberikan seorang penolong buat hidup kita yang sepadan saudara. Ya, mungkin suami kita seorang yang disiplin ya, untuk mendisiplin anak-anak, dan Tuhan memberikan istri yang bisa meredam dari semua kemarahan, yang bisa meredam dari semua kekacauan dalam rumah tangga ya saudaraku. Jadi banyak sekali perbedaan. Nah, kalau di dalam perbedaan-perbedaan itu kita tidak selesaikan atau kita tidak memiliki dasar kasih, maka rumah tangga akan menghadapi suatu goncangan-goncangan saudara. Rumah tangga akan menghadapi suatu masalah dan ketidakharmonisan saudara. Tapi siang hari ini saudaraku, kasih Kristus yang menjadi dasar hidup suami istri. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, di situ judul berikutnya di atas adalah hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yakni kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Inilah yang menjadi dasar hidup pernikahan kita di dalam Tuhan. Dan kalau ketika kita hidup ini didasarkan dengan firman Tuhan, maka keluarga kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian. Meskipun kadangkala di tengah-tengah goncangan dalam keluarga, ada masalah, ada persoalan saudara. Tetapi kalau kita dengan lembut, dengan rendah hati, kita mau melakukan firman Tuhan, maka percayalah Tuhan Yesuslah yang memegang kendali keluarga kita. Tuhan Yesuslah yang memimpin rumah-rumah tangga kita. Sebagai seorang istri, hendaklah dia tunduk kepada suami. Saudaraku, bukan berarti kalau suami mau kita melakukan hal-hal yang tidak baik terus kita tunduk, bukan begitu saudara. Tetapi dalam arti kata bahwa istri harus tunduk kepada suami, yaitu mengasihi dengan segenap hati.
harus taat saudaraku, dan dengan kelemah lembutan, dengan kerelaan hati ya, melayani suami sebagai seorang istri, melayani dengan penuh kasih ya, bukan dengan persungutan, bukan dengan kemarahan ya saudara, tapi dengan kelemah lembutan seperti tadi kita baca, manusia batiniah kita yang harus dibaharui ya. Perhiasan kita adalah manusia batiniah kita, sehingga anak-anak kita boleh melihat seorang ibu sebagai mama, sebagai papa, sebagai ibu, sebagai ayah, melihat sosok yang takut akan Tuhan. Demikian juga suami harus hormat kepada istri. Suami harus mengasihi istri ya. Jadi ada timbal balik antara suami istri, sehingga saudaraku yang kekasih, kita boleh merasakan kebahagiaan, kita boleh merasakan damai sejahtera. Kalau yang satu panas, yang satu harus dingin ya saudara. Kalau yang satu marah, jangan yang misalnya suami marah, istri marah, apa yang jadi saudara? Satu api, satunya api, wah akan terjadi api yang lebih besar saudara. Tetapi ketika yang satu marah, yang satu boleh meredam, yang satu mungkin sedang susah, yang satunya menghibur. Suami sedang dalam kegalauan dalam pekerjaan, istri boleh menghibur, memberi kekuatan, memberikan kasih di dalam kehidupannya ya saudara. Jangan sampai suami pulang kerja capek di kantor atau capek bekerja, pulang istri marah-marah ya saudara. Itu membuat suasana yang tidak enak, membuat suasana di dalam keluarga menjadi merasakan suatu suasana yang suram ya saudara. Tetapi ketika mungkin suami sedang pulang, istri menyambut dengan sukacita, dengan senyuman ya saudara, meskipun banyak pekerjaan seharian di rumah misalnya, atau istri juga sedang bekerja misalnya saudara. Tetapi kalau kita masing-masing mau dengan lemah lembut, dengan kasih yang dari Tuhan itu saudara, masing-masing memberikan kasih, istri memberikan kasih kepada suami, suami memberikan kasih kepada istri, maka saudaraku, rumah tangga akan mengalami kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang kelima saudara, di situ adalah dasar hidup suami istri ya saudara. Hidup dasar sebagai suami istri. Efesus pasalnya yang kelima, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara boleh baca dari pasal yang kelima ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 ya saudara. Di situ bagaimana istri harus tunduk kepada suami, dan juga suami harus menghormati istri, mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri ya saudara. Jadi ada kasih Kristus di dalam hubungan suami istri. Saudaraku yang kekasih, mungkin ada di antara saudara yang saat ini keluarganya mengalami ketidakharmonisan. Pernikahan sudah di ujung tanduk perceraian. Pernikahan sedang mengalami masalah, mengalami persoalan yang begitu berat yang tidak bisa terselesaikan. Saat ini saudaraku, firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Siang ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kasih-Mu itu di dalam hati kami sebagai suami, sebagai istri, sehingga damai sejahtera Allah boleh mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Izinkanlah Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan keluarga rumah tangga kita. Dan kita pun harus memiliki kerendahan hati, rela dibentuk di dalam Tuhan menyelesaikan setiap masalah di dalam keluarga kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berpikir rumah tangga saya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Rumah tangga saya sudah di ujung perceraian. Saat ini saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Buka hati saudara sebagai suami istri. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan izinkan kasih Allah mengalir di dalam hati kita. Dan kita mau berkata kepada suami, kita mau berkata kepada istri, maafkan saya.
Mari kita mau berdoa sama-sama kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang bekerja dan menyelesaikan semuanya. Jangan kita pegang ego kita, saudara. Tetapi kita mau tanggalkan ego kita. Kita mau memakai kasih yang dari Tuhan itu. Sehingga apa, saudaraku? Kita mengizinkan Tuhan bekerja. Tuhan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan suami istri. Tuhan akan memulihkan hubungan keluarga, anak, orang tua, menantu, mertua saat ini. Kasih itu yang menjadi dasar dari semuanya. Amin, saudara. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudaraku yang saat ini sedang mengalami goncangan-goncangan di dalam keluarga. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kita. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa memulihkan keluarga kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap luka-luka hati kita. Tuhan Yesus sanggup membalut setiap luka batin kita. Kasih Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib itu akan mengalir di setiap rumah-rumah tangga kita, mengalir dalam setiap hati-hati kita, sehingga kasih yang dari surga itu akan memenuhi hati kita dan keluarga kita boleh mengalami damai sejahtera, pemulihan demi pemulihan. Bapa, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang mengalami goncangan dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, anak, menantu, mertua, orang tua. Mari ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan. Biar kasih-Mu mengalir, kasih dari surga boleh mengalir dalam setiap keluarga kami Tuhan, mengalir dalam setiap hati-hati kami, hati suami, hati istri, hati anak, hati orang tua, mertua, menantu ya Tuhan. Sehingga Kau bisa memulihkan keluarga kami. Lembutkanlah hati kami, supaya kami rela Tuhan untuk Engkau bentuk. Kami rela Tuhan Kau melembutkan setiap hati kami Bapa. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan saat ini kuasa mujizat-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pemulihan demi pemulihan terjadi, jawaban-jawaban doa terjadi atas keluarga rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan tetap terus pegang firman itu sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Shalom, selamat siang, selamat aktivitas kembali.